Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Wine Channel. Di video ini kami ingin berbagi pengalaman mengenai cara menanam buncis biji hitam di lahan seadanya. Tonton sampai selesai ya, agar tidak gagal paham. Sebelumnya lahan ini kami gunakan untuk tanaman gambas. Nah, ini adalah sisa-sisa dari batang dan daunnya. Ini bisa kita gunakan sebagai penutup tanah, bisa dibilang sebagai pengganti mulsa atau cover crop. Kita akan melakukan pengolahan tanah. Untuk sementara ini kita singkirkan dulu. Di sini lagi musim kemarau, lagi banyak debu, jadi harus pakai masker kalau di luar rumah. Ini kita tambahkan kompos. Lanjut kita aduk agar tercampur rata. Untuk membuat ajir atau lanjaran dari bambu, di sini masih cukup mudah untuk mencari bambunya. Batang dan dedaunan kering dari sisa gambas kemarin ini kita tumpukkan lagi setelah pengolahan tanah. Jarak antar ajir kami gunakan ukuran lebih kurang 40 cm. Sebelum benih kita masukkan, kita lubangnya dulu tanahnya ya. Tak perlu terlalu dalam, 3 sampai 5 cm itu sudah cukup. Nah, ini benih buncis biji hitamnya. Benih ini kami dapatkan dari buncis sebelumnya yang sengaja kami tuakan terus kami simpan seperti ini. Bisa kita jadikan bibit kembali tanpa harus membeli bibit pabrikan. Nah, ini alhamdulillah masih bagus. Langsung saja kita masukkan ke dalam lubang yang sudah kita sediakan. Dalam satu lubang kita masukkan 2-3 biji. Tujuannya adalah untuk mengantisipasi jikalau ada benih yang tidak tumbuh, mati, ataupun terserang hama. Jadi benih yang lebih dari satu tadi bisa kita pindahkan ke lubang benih yang tidak tumbuh. Karena yang kami biarkan sampai besar hanya satu batang dalam satu lubang.
agar pertumbuhannya lebih optimal. Jangan lupa disiram ya, sampai tanahnya benar-benar basah. Hari ini adalah hari ke-11 setelah tanam. Benih-benihnya sudah pada bermunculan. Nah, kalau yang ini ada 3 yang tumbuh. Ini pucuknya dimakan oleh hama ini. Hampir merata tumbuh, hanya saja banyak juga yang mati dan terserang oleh hama bekicot dan siput. Di sini banyak sekali hama bekicot ya. Lihat ini, habis daunnya diserang. Ini baru tumbuh, bijinya pun digerogoti. Ini dia hamanya. Nah, ini dia biang keroknya. Kita singkirkan saja jauh-jauh. Setelah kita amati kenapa banyak sekali bekicot atau keong di sini, faktor penyebabnya adalah sisa dari tanaman gambas yang tidak kita singkirkan kemarin. Kita update lagi di hari ke-26 setelah tanam. Pertumbuhannya sudah mulai terlihat. Beberapa hari kemarin ada kita tambahkan pupuk organik cair ya. Hanya saja tidak sempat kita videokan. Ini ada juga bayam hijau yang sengaja tidak kita buang. Nanti mau kita ambil. Ini kita lihat ada yang sudah melingkar di bambu. Dan ada juga yang memang sama sekali tidak ada lagi batang buncisnya karena mati atau dimakan oleh hama. Setelah kita singkirkan sisa dari tanaman gambas kemarin, barulah sedikit berkurang hamanya. Ini sengaja kita semai di pot untuk menghindari hama. Ini untuk mengganti tanaman yang mati terserang oleh hama kemarin. Oh ya, hari ini sudah hari ke-31 setelah tanam ya. Untuk memfokuskan pupuk kompos maupun POC yang kita berikan ke tanaman buncis ini, sebaiknya kita rutinkan pembersihan gulma. Selain itu juga bermanfaat untuk menghindari hama bersarang di bawah tanaman buncis ini. Lanjut kita berikan pupuk kompos. Kami menambahkan pupuk kompos pada tanaman buncis ini 10 hari sekali ya. Diselingi juga dengan pupuk organik cair yang kami bikin sendiri. Yang ini sudah mencapai puncak paling atas ya. Di saat musim kemarau atau musim panas, sebaiknya penyiraman kita lakukan sesering mungkin, minimal 1 hari sekali. Kita update lagi. Ini sudah memasuki hari ke-42 setelah tanam ya. Masya Allah, rata-rata sudah mencapai puncak tiang ajar ini ya. Ini ada yang layu, sepertinya akarnya diserang oleh jamur. Nah, ini sudah menampakkan calon-calon bunga.
Wow, daunnya lebih lebar dari tangan saya. Ini yang baru dipindahkan kemarin. Lumayan cepat ya pertumbuhannya. Sudah menjalar juga ini ke atas. Ada juga yang kerdil, lambat pertumbuhannya, seperti yang satu ini. Kita bersih-bersih gulma dulu. Si Meong kayaknya mau bantu juga ini. Seperti biasa, 10 hari sekali kita tambahkan pupuk kompos agar pertumbuhannya bisa sesuai yang kita harapkan. Harus kerja bagus-bagus ini, soalnya ini lagi diawasi mandor. Khusus bagi pecinta tanaman, berkebun seperti ini, merawat, menjaga itu seperti hiburan. Ya, bisa dibilang sesuatu yang menyenangkan lah ya. Apalagi tanaman yang kita tanam itu bisa tumbuh subur, sehat, pastilah ada kebahagiaan tersendiri di dalam hati. Kita lihat lagi di hari ke-54 setelah tanam. Masya Allah, lihat daunnya itu tumbuh dengan subur. Yang layu kemarin kelihatannya sudah mati ini. Lihat ini, bunganya sudah bermekaran, buahnya sudah mulai bermunculan. Nikmat mana lagi yang kau dustakan? Inilah bagian dari yang menyenangkan, membahagiakan bagi pecinta tanaman. Buncis biji hitam yang kita tanam ini 100% menggunakan pupuk organik. Nah, inilah pupuk organik cair yang kami gunakan untuk tanaman yang kami tanam. Dalam ember bekas ini adalah air cucian beras dengan rendaman daun yang sudah kami fermentasikan. Ini kita masukkan lebih kurang 200 ml ke dalam gembor yang berisikan 10 liter air. Ini pupuk perangsang bunga dan buah. Bahan dasarnya adalah buah-buahan dan fermentasi dari susu. Cara membuatnya insya Allah akan kami bikinkan video lengkapnya. Cukup kita masukkan 200 ml saja. Nah, kalau ini fermentasi dari telur ayam. Telur ayam ini sangat bagus untuk pertumbuhan dan perkembangan pada tanaman. Kita tuangkan dengan takaran lebih kurang 100 ml. Kemudian kita tambahkan sedikit garam. Garam ini kaya akan magnesium, yang mana magnesium merupakan nutrisi yang cukup penting bagi pertumbuhan tanaman. Jangan lupa diaduk sampai rata. Kita siramkan saja langsung ke tanahnya. Jangan terlalu berlebihan, secukupnya saja. Udah semak sekali. Yang sebelah situ, yang bagian bawahnya sudah kita pruning.
Hari ini tepat hari ke-60 setelah tanam, kita akan melakukan pruning. Kita buang atau kita gunting daun-daun yang sudah tua agar nutrisi yang kita berikan ke tanaman buncis biji hitam ini terfokuskan ke buahnya. Ini hasil pruning kita hari ini. Daun ini bisa kita jadikan pupuk kompos atau pupuk organik cair. Sebenarnya ini sudah bisa dipanen, tapi kami menunggu beberapa hari lagi lah baru dipanen. Oh ya, salah satu perbedaan buncis biji hitam dengan buncis biji putih selain dari warna bijinya, itu terletak pada ukurannya. Buncis biji hitam agak sedikit lebih kecil dan pendek dibanding dengan buncis biji putih. Hari ini tepat hari ke-65 setelah tanam. Ini baru sudah diguyur hujan. Rencana hari ini akan kita lakukan panen pertama. Kita sisakan yang kelihatan sudah tua untuk kita jadikan bibit, dan juga yang masih berbunga serta yang masih kecil-kecil. Alhamdulillah, inilah hasil panen buncis biji hitam kita pada hari ini. Ternyata bermodalkan pupuk organik pun bisa kita mendapatkan hasil yang memuaskan seperti ini. Masya Allah. Inilah salah satu yang membuat saya bersemangat untuk terus berkebun secara organik. Karena hasilnya tidak kalah dengan sistem pertanian yang menggunakan pupuk kimia. Bahkan boleh dikatakan lebih menguntungkan kita yang mengkonsumsinya, menyehatkan tanah, dan yang tak kalah pentingnya adalah bisa mengurangi biaya. Jadi mari kita bertani secara organik. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe-nya ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.